Halo sob guys, welcome back to PLCTR. Nah, di episode kali ini saya mau nge-review lagi satu buah custom ROM dari Kasa ya. Tepatnya adalah Kasa versi 2.1 dengan Android 10 ya. Yang dimana untuk versi ROM ini dulu pernah saya review juga, dan itu ROM yang enak banget, bisa kalian gunakan untuk daily dan untuk gaming juga. Jadi apakah performa dari versi 2.1 ini sama dengan performa sebelumnya? Nanti kita lihat di videonya guys ya. Oke, langsung tanpa basa-basi lagi kita ke videonya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke bagian settingannya ya. Untuk settingnya sendiri di sini ada banyak ya, di sini terutama untuk keep Kasa untuk pengaturan lanjutannya ya. Di sini ada status bar, quick setting, tombol, gestur, kunci layar, notifikasi, animasi, baterai, dan serbi ya. Dan di sini kita bisa lihat dulu untuk statusnya. Di sini ada indikator lampu lalu lintas dan icon sistem pada umumnya, dan di sini untuk icon sinyal juga bisa kalian gunakan icon 4G misalkan seperti ini, bisa kalian aktifkan ya. Lalu di sini juga ada quick setting ya, untuk pengaturannya juga banyak, kalian bisa atur-atur sendiri di sini, jadi bebas kalian customisasi ya seperti ini. Lalu untuk tombol juga ada nih, untuk navigasi sistemnya kalian bisa pilih untuk navigasi gestur, navigasi 2 tombol atau navigasi 3 tombol seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk gestur juga ada di sini, buka kamera, lalu angkat untuk memeriksa ponsel juga ada ya. Lalu untuk kunci layar juga lengkap di sini. Lalu untuk notifikasi juga banyak pengaturannya, dan kita lihat lagi untuk animasi. Di sini untuk animasinya hanya ada satu pengaturan ya. Di sini untuk nonaktifkan animasi transisi. Lalu untuk baterai di sini banyak lengkap ya. Untuk baterainya pengaturannya dari gaya baterai, lalu persentase baterai bisa kalian atur di sini. Dan untuk serba-serbi itu ada mode game ya, gaming mode ya. Di sini bisa kalian lihat, di sini bisa kalian aktifkan nonaktifkan kecerahan otomatis, tampilkan hamparan menu, mode dinamis, lalu notifikasi dan maku ya. Notifikasi dan maku tuh yang kalau tidak salah adalah ketika kita bermain game ada notifikasi, dia nanti akan berjalan gitu ya, dari pojok kanan ke kiri gitu, di atas akan berjalan untuk tulisannya. Lalu di sini kita bisa tambahkan aplikasi mana yang ingin kita gunakan game mode-nya ya. Di sini kalian bisa tambahkan aja. Dan di sini untuk suara tangkapan layar juga ada, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, untuk penggunaan memori RAM-nya sendiri dia menggunakan sekitar 1,9 GB ya, dengan total memori itu 3 GB, dan untuk bebasnya sekitar 1,1 GB. Jadi menurut saya ini cukup lumayan lega lah ya untuk penggunaan memori RAM-nya. Nah, untuk tentang ponselnya sendiri di sini dia menggunakan versi Android versi 10, dan untuk kernelnya sendiri di sini saya sudah ganti menggunakan Nitro kernel dengan versi 4.9.337 seperti ini, karena ini menurut saya kernel yang cukup bagus ya. Di lain sisi itu penggunaan baterainya cukup hemat, dan dia juga sudah overclock ya, jadi cukup enak dalam bermain game menggunakan kernel ini. Untuk Linux-nya dia untuk statusnya dia sudah enforcing ya guys ya, jadi seperti ini. Nah, lanjut kita beralih ke hasil pengetesan dengan menggunakan CPU throttling. Di sini dia mendapatkan maksimumnya itu 96,294 gips, dan untuk minimumnya dia mendapatkan 76,264 gips. Lalu untuk rata-ratanya dia mendapatkan 89,746 GIPS ya. Jadi menurut saya ini cukup besar untuk yang diperoleh dari kernel ini ya, Nitro kernel ini. Dan untuk hasil benchmarknya di sini saya menggunakan Geekbench 6 dengan single core-nya mendapatkan skor 184, dengan multicore-nya dia mendapatkan skor 779. Jadi ini menurut saya cukup tinggi dalam scoringnya ya. Nah, untuk bugnya sendiri saya belum menemukannya ya. Sejauh selama ini saya pakai itu masih normal-normal aja, masih aman-aman aja, tidak ada bugnya. Dan mungkin ini salah satu
custom ROM yang smooth ya, yang bisa kalian coba untuk bermain game ataupun daily driver juga bisa kalian gunakan ya. Dan setelah ini kita akan coba lihat untuk hasil testing gaming dengan menggunakan game Mobile Legends ya. Dan ini adalah videonya. Nah, di sini saya menggunakan pengaturannya di sini rata kanan untuk refresh rate-nya, dan untuk grafisnya juga rata kanan ya, dia mentok di tinggi semua seperti itu. Dan di sini untuk pergerakan dalam bermain gamenya juga lancar banget ya, tidak ada frame patah-patah seperti itu. Dan untuk game mode-nya sendiri di sini ada screen capture, lalu ada Danmaku, Don't Disturb, lalu lock texture, dan ada auto brightness juga. Dan bisa kita lihat juga ada persentase baterai, jam, tanggal, lalu dia juga ada shortcut untuk aplikasi lain ya seperti WhatsApp dan lain-lain seperti itu ya. Dan untuk FPS-nya sendiri sayang sekali ya, di sini hanya bisa mampu untuk sampai di 30 atau 40 FPS saja, sekitar segitu aja. Dan ya menurut saya kurang bagus ya untuk FPS-nya sendiri. Namun untuk bermain game ini udah enak banget, udah mantep banget menurut saya, tidak patah-patah. Nah, bagaimana untuk hasil testing gamingnya? Menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya sendiri sudah bagus untuk grafiknya ya. Dia tidak ada patah-patah, tidak yang ngeframe seperti itu. Namun untuk kekurangannya untuk FPS-nya ya, FPS-nya itu sangat-sangat rendah ya. Dia hanya berkisar di 30 sampai 35 FPS aja. Jadi menurut saya itu kurang besar ya untuk FPS yang didapat. Tapi selebihnya itu overall oke untuk bermain game, tidak ada nge-lag, tidak ada nge-frame seperti itu ya. Dan untuk ketahanan baterainya di sini juga menurut saya cukup enak ya, seperti tadi saya bilang untuk kernel yang saya gunakan itu cukup enak, jadi sehingga ketika saya menggunakannya untuk daily driver itu tidak terlalu boros ya untuk kernelnya. Kalau untuk kernel bawahnya sendiri menurut saya cukup boros ya, jadi saya coba ganti ke kernel yang baru gitu ya, kernel dari Nito. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja untuk reviewnya. Semoga di video kali ini bisa membantu kalian dalam menentukan rekomendasi dari custom ROM untuk HP Redmi 5 Plus ya. Dan ya, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Buat kalian yang tidak suka, kalian bisa tekan tombol dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. So, sampai bertemu lagi di next video guys. Bye bye.